Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Islam dan persoalan hidup dan bekerja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Rika Eka Dwi Pratiwi, yang kedua ada Siti Rohma Munawaroh, yang ketiga ada Saladia Fatmawati, dan yang terakhir ada Fangci Anggianto. Serangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan. Jadi mari kita sama-sama membuka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Fangki Anggianto. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Acara selanjutnya yaitu penyajian materi oleh kelompok 10. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat sesuatu yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dalam surat Al-Syam ayat 7-8 yang bunyi demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Selain nafs juga ada qalb. Hanya saja qalb yang merupakan wadah dipahami dalam arti alat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya mereka mempunyai qalb tetapi tidak digunakan untuk memahami. Selain kata qalb, dalam Al-Quran juga terdapat kata fu'ad, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Nahl yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, maka Dia akan memberimu alat pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur mempergunakannya agar memperoleh pengetahuan. Kemudian manusia juga memiliki ruh, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Manusia juga memiliki akal. Dalam Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan lampau. Dari segi bahasa, kata ini dapat diartikan sebagai tali pengikat atau penghalang. Lalu selanjutnya rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Manusia diperintahkan untuk bekerja keras, istighraq ma fil wus'i, yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik dengan motivasi mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah. Dalam penekanan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara benar dan baik. Kerja yang dilakukan dengan baik dan benar, penuh kesungguhan, serta istighraq ma fil wus'i, dan tujuan akhirnya adalah karena mengharap ridho Allah,
tidak hanya mendapatkan harta yang berupa material saja, tetapi akan memperoleh harta yang berupa immaterial, seperti pahala, ampunan, dan kesempatan bertemu Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa mencari dunia dengan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha untuk keluarganya, dan belas kasih kepada tetangganya, maka ia akan bertemu Allah dengan wajah seperti bulan purnama. Kerja juga merupakan salah satu sebab atau sarana syar'i untuk memiliki harta secara individual. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merasa letih di malam hari karena bekerja dengan tangannya, maka malam itu ia akan memperoleh ampunan Allah. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Baik, untuk selanjutnya yaitu akhlak dalam bekerja. Seorang insan minimal sekali diharuskan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dan umroh. Sedangkan biaya harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses kerja. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi wajib. Kaidah fikih mengatakan suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang membingkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sirna sia-sia. Di antara adab dan etika bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah semata dan dimaksudkan mencari keridhoannya. Artinya selain bekerja adalah wajib, pekerjaan kita pun akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu jujur. Jujur merupakan pangkal kebaikan yang akan membawa pelakunya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersifat jujur karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Contoh sikap jujur dalam bekerja tidak seperti tidak mencuri atau tidak mengambil apapun yang bukan miliknya, tidak berbuat curang dan lain sebagainya. Disiplin dan amanah dalam bekerja karena selain surga yang diraih, maka dunia akan mendapat keberkahan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah tentang penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu amanah. Maknanya adalah menyampaikan atau melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya baik secara jujur dalam bertindak. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu pada hakikatnya adalah amanah, yaitu akan diminta pertanggungjawabannya. Pekerjaan yang dititipkan kepada kita inilah yang disebut amanah, yang mana harus kita jaga dan kita rawat. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang yang tidak amanah. Selain itu, tidak menyalahgunakan jabatan, objektif dalam menilai, serta tidak korupsi. Yang keempat, sabar. Sabar merupakan kunci dari sebuah keberhasilan, tidak melanggar atau merusak pekerjaan, dan tidak tergoda akan perbuatan syaitan, yaitu perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Sebelum bekerja, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena berdoa sebelum bekerja merupakan akhlak dalam bekerja. Apa aja? Agar apa yang kita lakukan mendapat pahala serta mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita membaca
basmalah agar pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia. Dan tidak putus asa, walau sesulit apapun yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan solusi jika dikerjakan dengan sabar. Hindari perbuatan-perbuatan yang bersifat menghancurkan dan ucapkan alhamdulillah jika pekerjaan yang kita lakukan telah selesai. Yang kelima yaitu tawakal. Sebelum pekerjaan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita harus menyesuaikan prosedur serta tata tertibnya agar segala kekurangan dalam pekerjaannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Semoga kedepannya kita senantiasa mampu mengamalkan perintah dan meninggalkan yang dilarangnya serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu itkon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Implementasi dari keikhlasan dalam bekerja adalah itkon dalam pekerjaannya. Ia sadar bahwa kehadiran tepat pada waktunya, menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya secara tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan pekerjaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari esensi bekerja itu sendiri, yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja dia ikon, tahu menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh yaitu menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam bekerja, seorang mukmin dituntut untuk bertutur kata yang sopan, bersikap yang bijak, makan dan minum sesuai dengan tuntutan Islam, berhadapan dengan customer dengan baik, rapat juga dengan sikap yang terpuji dan sebagainya, yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang beriman. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah menggambarkan bahwa terdapat dua sifat yang tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang mukmin, yaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Yang ke-8 yaitu tidak melanggar prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi barang yang haram, menyebarluaskan kefasadan, atau seperti pornografi dan permusuhan, riba, riswah, dan sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti tidak menutup aurat, membuat fitnah dalam persaingan, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu menghindari syubhat. Dalam bekerja, terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan atau samar antara kehalalan dan keharamannya. Seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu. Atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezaliman atau pelanggarannya terhadap syariah. Dan syubhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itulah kita diminta hati-hati dalam kesyubhatan ini. Yang ke-10 yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah SAW sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Beliau mengemukakan, dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian. Hadis riwayat Muslim.
Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Keharusan keprofesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme dalam Islam dicirikan oleh 3 hal. 1. Kafa'ah, cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Kedua, yaitu himmatul a'mal, memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya. Dan untuk mewujudkan 3 ciri profesionalisme tersebut, Islam memberikan beberapa tuntunan diantaranya. 1. Kafa'ah, diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Seorang muslim selalu termotivasi untuk memperbaiki hasil pekerjaannya. Maka kafa'ah menjadi keharusan bagi setiap muslim. Yang kedua, himmatul a'mal, atau etos kerja yang tinggi diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama di samping motivasi penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, amanah, atau sifat percaya dan bertanggung jawab diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pendorong dan pengontrol utama tingkah laku. Jadi di sini kesimpulannya adalah bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, jasmani dan rohani. Dan di dalamnya tersebut, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir di setiap sudut kehidupan, kita menjumpai begitu banyaknya orang yang bekerja. Para salesman yang hilir mudik mendatangi toko dan rumah-rumah. Guru yang tekun berdiri di depan kelas. Polisi yang mengatur lalu lintas dalam selingan hujan dan panas terik, serta segudang profesi lainnya. Dalam Islam, terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dan umroh. Sedangkan biaya atau harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses kerja. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi wajib. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10 dan saya kembalikan kepada Zaira. Baik, terima kasih untuk kelompok 10 dan demikianlah presentasi dari kelompok 10 pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.